Halo guys, aduh sore-sore nih kita lagi live lagi sekarang ya. Kalian lagi di mana guys? Kalian lagi ngabuburit nggak? Oh iya, sore ini tadi aku sebelum kegiatan ini habis tadarus loh. Aku tadi habis tadarus lumayan, dapet 1 juz. Kalian udah tadarus belum? Kalian harus tadarus ya kayak aku. Oh iya nih, kalian lihat. Aku lagi kegiatan syuting nih di program dakwah bareng Ustadz Idofi. Kalian pasti tahu kan Ustadz Idofi itu. Nanti kalian bakal lihat Ustadz Idofi itu ada. Nah, oke guys, pokoknya di bulan puasa ini kita harus perbanyak amalan. Kayak aku. Hei. Ustadz. Sedang apa nih? Lagi live sebentar Ustadz. Live ya? Iya. Maksudnya apa itu? Ya Nisa cuma mau orang-orang tuh biar tahu Nisa tuh tadi udah tadarus, Nisa udah kegiatan ini gitu Ustadz. Gitu. Oh, kalau menurut Ustadz, yang Ustadz paham bahwa perbuatan seperti itu tidak baik nih, nggak tepat menurut Islam seperti itu. Aduh, afwan Ustadz, maaf ya Ustadz, Nisa jadi nggak enak, Nisa jadi malu Ustadz. Nah, terima kasih Ustadz udah ngingetin Nisa. Nah, sekarang Nisa juga mau ngingetin teman-teman yang di rumah sambil sapa-sapa yang di rumah dulu ya Ustadz. Oh, boleh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di program Lentera Ramadan bersama saya kali ini hostnya Anissa Dwi Aryani. Lentera Ramadan ini adalah program komunikasi penyiaran Islam IUKI Bogor dan didukung oleh Aswaja Center dan Bamuis BNI. Tentunya hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Ustadz Ahmad Idofi. Nah, apa kabar Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Nisa. Afwan Ustadz, tadi Nisa salah ya pamer-pamer posting di sosial media Nisa. Nah, berarti Ustadz, ibadah puasa Nisa kalau gitu nggak karena Allah dong Ustadz. Oh iya, tadi jadi itu tidak baik dan itu dinilai tidak masuk dalam ibadah karena itu namanya ria. Nah, jadi Ustadz, bagaimana sih ibadah puasa kita ini agar selalu kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh iya. Jadi begini, Nisa dan sahabat-sahabat dimanapun berada, untuk melakukan atau melaksanakan suatu ibadah agar dinilai sebagai ibadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu harus menafikan selain daripada Allah. Lebih jelasnya sahabat Fudail bin Iyad mengatakan seperti ini. Tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan suatu perbuatan karena manusia itu dinilai riya. Wal amal li ajlin nas wasyirik. Melakukan sesuatu perbuatan atas dasar makhluk atau manusia itu syirik. Maka lebih baiknya wal ikhlasu bainahuma, ya. Bainahuma ini yaitu keluar dari keduanya, keluar dari syirik dan keluar dari riya. Maka yang pada intinya supaya dinilai baik, ikhlas itu yufidu makna khalas, abas, nol, mulai dari nol, kosong, khalas, ikhlas. Kenapa al-ikhlas? Tajridul qalb min naf'id dunya lina lil akhirah. Jadi mengosongkan hati kita itu nih ya. Kita kosongkan hati kita ya dari kemanfaatan atau motif-motif keinginan, misalnya si Nisa ingin apalah gitu ya, puasa, kemudian puasa ingin dipuji, ingin di like atau ingin apalah gitu ya, itu kan salah satunya motifnya karena dunia nih. Nah, kalau seperti itu berarti tidak masuk kategori ikhlas nih, dari apapun motifnya. Jadi motifnya memang karena lillahi ta'ala, karena aku hanya ingin ya mendapatkan ridho atau cintanya Allah Ta'ala. Maka ya itu tajdidul qalb min naf'id dunya, dari manfaat dunia itu kita tinggalkan, kita jauhkan. Linailil akhirah, hanya untuk mendapatkan ridho atau cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Begitu nih.
Begitu. Bagaimana Nis? Paham nggak Nis? Gimana Ustaz? Alhamdulillah paham Ustadz sekarang. Terima kasih ya Ustadz atas jawabannya. Nah Ya. Ustadz, sekarang kita bakal jawab pertanyaan yang udah masuk ke Instagram kita. Oh ada ya Instagram juga ya? Ada Ustadz. Oh. Nah ini pertanyaannya ada dari sahabat kita @pakcup_alusaid. Nih pertanyaannya Nisa bacain ya Ustadz. Mangga. Niat itu kan berasal dari hati. Iya. Bagaimana cara kita menumbuhkan niat karena Allah, sedangkan hakikat manusia itu haus akan pujian dan sanjungan. Kayaknya ini tadi yang nanya yang mau nyindir Nisa di Ustadz. Ini salah Oh, satu gitu ya? followers Nisa di Ustadz. Mungkin bisa jadi. Nah, bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz dijawab. Iya iya. Jadi bagaimana cara memurnikan suatu niat atau motivasi berbuat atau melakukan sesuatu. Jadi niat itu memang salah satu power ya, karena dia artinya nawa yanwi naiwan, nuklir. Jadi memang segala sesuatu tanpa niat itu ya maka tidak ternilai, artinya tidak dinilai masuk dalam poin. Nah, supaya amal ataupun aktivitas itu masuk dalam poin, mendapatkan poin atau mendapatkan nilai pahala ibadah, maka niatnya itu satu. Dalam niat itu ada 3 tahapan. Nah, kalau kita dalam puasa nih ada 3 tahapan. Pertama kalau niat puasa itu ada namanya tabyid. Nah, kedua ada takyin. Ketiga itu ada tikror. Nah, dalam bulan puasa kita kan setelah sholat apa namanya tarawih ya. Sholat tarawih kita doa tuh. Biasa nawaitu shoma ghadin ada ila akhirih. Nah, itu namanya tabyid. Kita mengatakan atau berniat sesuatu itu pada waktunya itu ya. Qabla tulu'il fajar, sebelum matahari nanti muncul. Nah, itu pada waktunya. Kemudian ada takyin. Takyin itu diperjelas. Yang kedua diperjelas niatnya. Niatnya untuk karena siapa gitu ya. Untuk karena dari atau gimana. Jadi nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahr ramadhana lillahi apa lil Instagram apa lil Instagrami atau lil like atau li apa gitu Lis ya. Jadi supaya murni jadi hanya lillah. Artinya di sini tadi tabyid, takyin dan tikror diulang-ulang. Nah, supaya tidak lupa maka niat dalam bulan puasa itu harus diulang-ulang. Dalam madhab kita atau banyak ahlus sunnah wal jamaah diulang-ulang setiap malam itu bulan puasa. Maka supaya niat itu murni, dengan demikian harus paham memang orang tersebut akan maqasid syar'i, maksud tujuan diadakannya amalan tersebut. Nah, supaya dia memahami bahwa amalan tersebut itu memang aturan yang berbentuk kasih sayang yang berbentuk aturan gitu loh ya. Seperti Nisa kan punya orang tua tuh dulu waktu kecil. Nisa kalau sekolah jangan terlambat ya. Nisa kalau sekolah harus rajin ya. Nisa kalau sekolah nanti jangan bandel ya. Itu kan aturan-aturan dari orang tua. Nah, aturan-aturan itu Nisa rasakan terkekang, tertekan atau terbaca bagaimana menurut Nisa? Waktu kecil? Terkekang sih ya? Kalau lagi kecil. Oh iya, ya karena maklum karena memang daya nalar atau otaknya belum sampai untuk ya mengeksplor belum. Nah, dengan demikian sekarang bagaimana? Enggak ya? Sudah kenapa? Oh sudah, karena udah balik, bulugh. Nah, karena sudah sampai akalnya nalarnya bahwa perintah aturan orang tua pun itu dalam rangka kasih sayangnya. Lebih Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aturan, perintah dan larangan itu tidak mungkin dan mustahil tanpa sebab, tanpa hikmah dan tanpa adanya kasih sayang. Pasti semuanya atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang hamba tahu bahwa perintah dan larangan itu atas dasar tadi manfaat linafsihi, maslahat linafsihi untuk sendirinya, maka dia mulai memahami seperti dia sekarang melakukan sesuatu bukan karena ada orang tua ngumpet-ngumpet, enggak kan? Nah, begitupun kita ketika tahu atau paham maqasid syara' diwajibkannya, diperintahkannya sesuatu aktivitas itu,
maka melakukannya ya tadi dengan ringan, dengan gembira gitu. Nah begitu, jadi harus tahu dulu ilmunya supaya niatnya murni dan lurus, tulus. Seperti itu, Nisa. Cukup? Baik, tadi sudah dijawab ya pertanyaannya oleh Ustadz untuk @pakcup Alusaid. Semoga jawabannya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang Ustadz mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ustadz sampaikan agar sahabat-sahabat kita nanti yang di rumah mulai hari ini sampai seterusnya dapat berpuasa dengan semangat dan tentunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, ada mungkin sedikit ya. Iya Ustadz, silahkan. Baik pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, kami berharap kepada semua kaum muslimin dan muslimat bahwa ibadah puasa tersebut adalah ibadah batiniyah. Ya, kenapa batiniyah? Karena salah satu ibadah yang paling tersembunyi, yang sulit diidentifikasi itu ada puasa. Selain ibadah-ibadah lainnya, sholat bisa dilihat, zakat, puasa bisa dilihat. Tapi kalau puasa tidak bisa, seperti disampaikan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Asrarus Siyam. Beliau menyampaikan banyak tentang rahasia-rahasia puasa dalam kitab tersebut. Ya, jadi silakan para sahabat semuanya silakan baca untuk lebih mantap bahwa puasa tersebut adalah amaliyah ataupun ibadah batiniyah yang berbeda dengan ibadah lainnya. Dengan demikian Allah berjanji wa ana ajzi bihi, maka aku langsung yang akan memberikan pahala ataupun ujrohnya tanpa diketahui seorang pun. Kalau ibadah lain kan diketahui ya, tapi kalau ibadah puasa tidak. Nah itulah, jadi harapkan semoga sahabat-sahabat semua di mana berada di bulan puasa ini semakin mantap, semakin meningkat imannya, semakin luas wawasannya, dan semakin jernih dan murni hatinya. Terima kasih, cukup. Terima kasih ya Ustadz untuk pesan-pesan sahabat kita di rumah. Baik Ustadz, sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol bareng Nisa nih. Sama-sama nih. Alhamdulillah. Tapi Nisa nggak ngulangin lagi ya? Iya Ustadz. Enggak ya? Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah Nisa udah mendapatkan tambahan ilmu di hari ini. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol bareng Nisa. Alhamdulillah nih Nisa mendapatkan banyak tambahan ilmu di hari ini. Mudah-mudahan sahabat juga yang nonton di rumah bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih buat sahabat yang sudah nonton. Jangan lupa dukung kita dengan cara follow sosial media kita di bawah ini. And like, comment, and subscribe YouTube KPI IUKI TV. And jangan lupa kuliah di IUKI aja. Dan aku tunggu di Prodi KPI. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.